Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini tutorial ANSYS. Jadi di sini saya akan buat sebuah model. Modelnya itu seperti balok panjang dengan ukuran 500 mm, sisinya 40 cm. Sisinya 40 mm. Jadi yang kalian siapkan di sini sebelumnya adalah Workbench atau ANSYS. Ini adalah software untuk membuat suatu model atau suatu simulasi yang di dalamnya banyak fitur-fiturnya. Jadi di sini saya akan menggunakan fitur yang pertama adalah fitur simulasi total deformation dan directional deformation dan equivalent stress. Jadi yang kalian siapkan sebelumnya adalah ini ya, software ini dulu. Yang pasti inilah yang pasti kalian butuhkan. Yang utama adalah ini karena ini adalah tutorial ANSYS. Jadi yang pertama kalian atur material static strukturalnya. Di sini saya akan menggunakan material, saya edit dulu engineering data, materialnya diedit. Jadi yang saya gunakan di sini adalah structural steel materialnya. Terus saya menggunakan young modules, satuannya MPa. Setelah itu saya menggunakan transit yields, satuan MPa sama, dan compressive yield strength dengan MPa, dan tensile ultimated strength menggunakan MPa juga. Jadi setelah ini selesai, kalian bisa langsung save. Jangan lupa untuk save berkala agar pada saat melakukan simulasi tidak terjadi error. Satu lagi, untuk density-nya menggunakan satuan ini kilometer akar min 3 ya. Yang ini bentar. Ya ini yang paling atas sendiri. Terus selanjutnya kita save. Untuk save perhatikan ini yang bawah ya, jangan yang ini. Jadi yang ini, pakai yang ini, save projects. Nah setelah save selesai kita bisa close atau tidak di close juga tidak masalah. Kita pergi ke project, setelah itu kita buat geometri, new space climb. Jadi kita new space climb itu kita membuat geometri. Seperti yang saya tadi jelaskan, untuk geometri saya membuat model 500 mm kali 40 mm. Jadi 500 itu adalah panjang dari balok tersebut. Untuk sisinya saya menggunakan 40 mm. Tunggu sebentar. Maaf sebelumnya untuk teman-teman, kalau bisa memperlancar software ANSYS kalian bisa matikan data kalian. Setelah itu, setelah tampilan ini kebuka, selanjutnya kita pilih line. Sebelumnya maaf, ini masih loading, tunggu sebentar ya, memang agak lama ya. Nah setelah line bisa diklik, kita klik line. Untuk memastikan agar gambaran kita enak dipandang, itu bisa kita klik ini ya, bagian bawah sini. Nah supaya kertas kita itu enak dipandang dari atas. Setelah itu kita ukur, panjangnya 500, kita pakai 250 dulu, setengah model dulu. Setelah itu kita sisinya kita 40.
Jangan lupa pastikan ukuran kalian tuh udah milimeter ya. Bener. Setelah itu kita ukur pakai kotak aja, kotak ini biar lebih enak. Di 500. Nah, jika sudah untuk garis bantu bisa kalian hapus yang atas juga ini. Setelah garis bantu sudah terhapus, selanjutnya kita pull bagian persegi panjang ini, pakai pull yang ini. Pastikan posisinya lebih enak ya. Nah, kita miringkan sedikit, kita pull 40 agar sisinya 40 kali 40. Setelah 40 udah kita pull 40 mm, kita save berkala, kita save membuat latihan 1.1. Tunggu sebentar. Jadi setelah kita save bisa kita close, tidak di close juga tidak masalah, tapi saya sarankan sebaiknya kita close biar di sini tidak terlalu banyak, jadi komputer kita lebih ringan. Nah, setelah kita close, kita pergi ke model, kita edit lagi, kita klik kiri, tunggu sebentar. Ini kalau ada tanda merah di sini berarti tandanya softwarenya baru loading, jadi kita harus tunggu sebentar. Maaf sebelumnya saya kurang jelas ya suara saya. Emang cuaca lagi hujan ini, posisi hujan, saya di kamar, jadi agak berisik karena hujan. Tunggu sebentar. Nah, setelah geometri tadi ke input di sini, selanjutnya pastikan material itu benar ya, structural steel. Ini adalah material kita. Nah, setelah material kita sudah kecendang, geometri kecendang, material kecendang, mesh. Nah, ini adalah mesh. Mesh ini adalah sebuah elemen yang bergabung atau secara keseluruhan. Ini kita mesh, membentuk satu kesatuan. Jadi cara mesh adalah klik kanan. Setelah klik kanan kita pilih generate mesh. Ini adalah mesh standar. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menentukan mesh itu bisa pilih insert, pilih di sini ada pilihan, tergantung pada job kalian. Kalau saya menggunakan yang standar, yaitu langsung klik kanan langsung generate mesh. Coba sekali lagi, jadi klik kanan langsung generate mesh. Ini adalah mesh yang standar dari aplikasinya sendiri. Setelah itu kita tunggu sebentar, ini baru loading. Nah, setelah mesh selesai, untuk mesh kita bisa lihat, nggak muncul ini, bentar. Oh, ini benar. Nah, pada mesh di sini kita lihat di statistics ada nodes sama ada alignment. Jadi nodes ini adalah titik-titik ini ya. Nah, ini titik-titik ini adalah nodes. Titik-titik ini nodes.
Jadi nodes tersebut totalnya adalah 621. Dan untuk elemennya itu adalah yang ini, kotak-kotak ini, sisi-sisi ini adalah elemen pada model ini ada 80 elemen. Jadi seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi ke pembebanan. Pada posisi pembebanan kita menggunakan pertama adalah Vicat Support. Nah, pada Vicat Support kita aplikasikan bentar. Nah, di sini di posisi Z ini kan Z kesana, jadi main Z ya, kita bentar. Nah, ini Z, kita beri Vicat Support di sini. Nah, setelah kita beri Vicat Support, kita apply. Ini Vicat Support itu adalah semisal kalian beri besi ini ke tembok, jadi bagian sini itu udah permanen, tidak bisa digerak-gerakkan ke atas, ke bawah, ke depan. Jadi ini adalah sudah dilas atau sudah dilem ke bagian tembok. Ini adalah yang dimaksud dengan Vicat Support. Yang selanjutnya kita beri gaya. Kita pilih insert di ini, kita pilih insert. Selanjutnya kita pilih forge. Nah, ini adalah gaya yang kita berikan ke sebuah model. Jadi untuk gaya kita pakai fetch ini adalah kita terapkan gaya di bagian sini fetch. Kalau kita pilih bentar. Kita pilih HG itu bagian garis sini. Bagian sini. Nah, ini. Kalau kita pilih ini, maka kita bisa pilih bagian garis sini. Bagian garis sini, bagian rusuk ya. Kalau ini rusuk berarti ya, rusuk. Terus kalau yang ini, kalau yang vertex kita bisa gunakan di bagian titik atau bagian nodes tadi. Ini titik, bagian titik sudut. Kalau di sini nggak bisa ya, bagian titik sudut. Jadi kita gunakan yang saya terapkan adalah fetch. Berarti bagian sini. Nah, setelah hijau kita ubah vektor ini ke posisi komponen. Vektor tadi, tadi kan ada vektor ya. Kita ulangi. Jadi kita vektor ini, kita pilih komponen. Setelah itu kita atur gaya yang kita tentukan. Tadi kan ke arah mana tadi? Tadi kan gini ya. Nah, tadi gini. Kita atur gaya ini ke arah Z. Kalau kita ingin arahnya ke bawah, jadi kita beri gaya min X. Ini kan Z ya, bukan Z. Posisi ini Z, X ke bawah. Jadi kalau kita X, kita nggak pakai min, itu nilainya gayanya akan ke atas. Jadi kita pilih min X, jadi gayanya ke bawah. Kita coba. Kita beri gaya 1000 misalnya, min 1000. Nah, setelah itu kita apply. Nah, maaf. Oh iya, kalau min kalau min posisinya jadi ke atas. Masalahnya kalau ke sini X itu plus, ini kayaknya plus, jadi kita beri min, itu gaya kita akan naik. Jadi kalau kita misalnya beri gaya nggak pakai min, nanti ke bawah. Yang kita beri sekarang adalah
X 1000 Newton, kita beri gaya 1000 Newton pada sebuah ini dan kita kasih socket support di sini. Dan setelah itu kita akan insert lagi. Setelah ini kecentang balik, berarti ini udah selesai. Tapi ini belum selesai. Karena apa? Karena ini belum kita simulasikan. Jadi yang kita simulasikan adalah total deformation, kayak yang tadi saya bilang yang awal video tadi. Kita beri total deformation, ini adalah total keseluruhan deformasi keseluruhan. Yang kedua kita beri insert directional deformation. Yang ketiga kita beri insert stress equivalent stress von Mises. Nah, ini adalah total deformation, adalah total deformasi keseluruhan. Yang kedua adalah directional deformation. Nah, directional deformation ini adalah nanti deformasi pada arah. Nah, arah diterapkannya gaya. Yang kedua adalah equivalent stress, ini adalah stres tegangan atau gaya geser pada sebuah model ini. Jadi kita equivalent stress, kita pilih solve. Ini untuk mengaplikasikan semua simulasi ketiga ini kita simulasikan menggunakan solve. Kita tunggu sebentar. Benar. Baru loading. Nah, setelah selesai, di sini bisa dilihat. Total deformasi. Kita coba gerakan, kita apply. Nah, total deformasi menghasilkan nilai 0,97537 maksimal. Jadi yang warna merah ini menghasilkan nilai segini. Untuk yang warna biru ini aman, jadi ya, nggak aman sih, maksudnya nggak ada pergerakan sama sekali di bagian model ini karena tadi udah kita las, jadi 0. Di sini bisa aman sih, aman bisa, karena di sini tidak ada pergerakan sama sekali dengan diberikan gaya sebesar 1000 Newton. Untuk directional arah teterapannya gaya. Ini sama untuk nilai minimum. Ini tidak ada pergerakan sama sekali bagian model ini. Ada 0, nilainya 0. Untuk maksimalnya beda. Tadi kan 0,97537. Kalau di directional hasilnya 0,97362 untuk equivalent stress. Nah, untuk equivalent stress ini beda ya. Untuk minimumnya sebesar 0,61652 dan di sebelah sini. Dan untuk stress, untuk nilai maksimalnya yang warna merah sini malahan. Hasilnya adalah 47,918. Nah, setelah semua tercentang semua, ini centang semua, berarti hasil kita simulasi sudah selesai. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita save. Kita save lagi. Nah, jadi mungkin itu ya tutorial malam ini. Semoga bermanfaat pada teman-teman. Jika ada masalah pada ANSYS kalian, coba tanyakan di kolom komentar. Kemungkinan bisa saya jawab sebisa saya atau setahu saya. Karena saya sudah mengalami kayak kesalahan atau ngalamin sedikit error pada ANSYS dan alhamdulillah bisa saya atasi. Untuk itu terima kasih atas telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan atau bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.